Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Gatra Bumi bab 2 episode yang ke-16. Namun bila ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kala itu udara dingin yang disertai kabut tipis di lereng Bukit Banyak Angkrom, salah satu perbukitan Menoreh, tidak mempengaruhi pertempuran antara Agung Sedayu dengan lawannya. Dan pada saat itu, lawan Agung Sedayu yang tinggi tegap sedang merasakan tulang-tulang bertagas setelah serangannya membentur ilmu kebal lawannya. Meskipun orang tersebut juga memiliki ilmu kebal Tameng Wojo. Dedemet alas, kau ke sana, geram lawan Agung Sedayu. Kau jangan bangga dulu, aku segera membunuhmu. Dan sejenak kemudian orang yang tinggi tegap tiba-tiba tertawa berbahak-bahak. Ketika Agung Sedayu akan bersiap menyerang lawannya, suara tertawanya melengking tinggi seakan-akan menggetarkan udara. Ranting-ranting pohon pun telah berguncang, sehingga daun-daun yang sudah mulai menguning telah berguguran di atas tanah. Agung Sedayu sedikit mengerutkan keningnya. Ia melihat ranting-ranting pohon dan gerombolan pohon berduri itu seakan-akan telah diguncang oleh getaran yang ditimbulkan oleh suara tertawa lawannya itu. Ajian gelap Sayuto, desis Agung Sedayu. Namun yang tidak disadari oleh lawannya bahwa ajian gelap Sayuto itu bagi Agung Sedayu tidak terlalu banyak berpengaruh, sebab tenaga serta daya tahannya sudah sangat dalam sehingga mampu melapisi ilmu kebalnya. Tetapi orang yang di sekitarnya harus mengerahkan daya tahannya untuk melawan kekuatan aji gelap Sayuto itu. Sekar Mirah, Roro Wulan, Pandan Wangi, Gelagah Putih, Mohon Putut Yudo Glono berserta Gatra Bumi dan Joko Satrio telah memusatkan nalar kutunya, sehingga ajian gelap Sayuto itu tidak mengguncang isi dadanya. Sementara itu, beberapa pengikut lawan Agung Sedayu telah terpengaruh oleh kekuatan ajib gelap Sayuto itu. Dada mereka bagaikan dihentak-hentak oleh kekuatan yang sangat besar. Beberapa orang berusaha melindungi telinganya dengan kedua telapak tangan, namun getar ilmu gelap Sayuto itu tetap saja menghentak-hentak dada mereka. Ketika Agung Sedayu melihat Sekar Mirah dan rombongannya masih berusaha untuk menangkal getaran yang ditimbulkan oleh ilmu lawannya, Agung Sedayu malah ikut tertawa. Sehingga orang tinggi kekar itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa lawannya tidak terpengaruh dengan ajiannya itu. Kenapa kau tertawa juga di sana? Katanya. Aku tertawa karena kau terlalu tidak adil, berkata Agung Sedayu. Sebab kita yang bertempur, namun orang-orang yang berdiri di luar arena justru yang mengalami ketegangan. Dan kau harus mengetahui bahwa ajian gelap Sayutomu itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali terhadapku, lanjut Agung Sedayu. Memangnya aku peduli pada mereka itu, dan secara sendiri mereka berilmu dangkal, berkata orang itu dengan sombongnya. Namun seranganku itu hanya tertuju kepadamu, lawan Agung Sedayu menambahkan ucapannya. Agung Sedayu tidak menanggapi lagi, namun ia segera menyerang lawannya, sehingga orang itu tidak sempat melontarkan aji gelap Sayuto. Kemudian Agung Sedayu pun mengerahkan tenaganya, sedangkan cambuknya berputar dengan cepatnya. Lalu dengan hentakan yang kuat, ujung cambuk itu diarahkan ke dada lawannya. Tetapi lawannya mampu menghindar serangan Agung Sedayu dengan perloncatan. Sejenak kemudian orang itu mulai tertawa lagi yang dilambari dengan tenaga dalamnya.
tertawanya terdengar melengking bagaikan lolongan anjing acat. Namun pengaruhnya ternyata tidak menguntungkan rombongan Agung Sedayu, karena lengkingan suara yang bernada tinggi itu bagaikan meringis atau mengiris jantung, menyebabkan jantung Joko Satrio menjadi pedih. Agung Sedayu tidak mempunyai cara lain kecuali harus menghentikan sumber lengkingan itu. Namun ia menyadari bahwa lawannya yang berilmu tinggi tersebut tentu tidak mudah ditundukkan. Sementara itu, pengikut lawan Agung Sedayu juga terpengaruh oleh ajian Gleb Sayuto yang dilontarkan oleh orang yang tinggi tegap itu. Namun mereka tidak lagi mengalami kepedihan seperti Joko Satrio yang jantungnya bagaikan teriris-iris ajian tersebut. Agaknya pengaruh kemana lawan Agung Sedayu menghadap memang berpengaruh cukup besar. Sementara itu, Agung Sedayu yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas itu pun dapat menangkap kenyataannya. Namun di saat Agung Sedayu akan menyerang lawannya, tiba-tiba terdengar suara rinding yang dimainkan oleh seseorang. Dan ternyata suara rinding itu berpengaruh terhadap suara lengkingan lawan Agung Sedayu. Suara rinding itu telah menggetarkan udara di area pertempuran, sehingga mengakibatkan terjadinya benturan antara Gleb Sayuta yang dilontarkan oleh orang yang tinggi tegap dengan suara rindingnya yang ternyata telah dimainkan oleh Gagah Putih. Dan akibat suara rinding itu, maka telah mempari orang yang terkena kendaran ilmu Gleb Sayuta. Rasanya jantung mereka yang terpanggang seperti tersiram oleh titik air yang dingin. Joko Satrio yang jantungnya seperti teris dan Gatra Bumi yang keringatnya membasahi pakainya karena berusaha membendung getaran ilmu yang dilontarkan oleh lawan Agung Sedayu sudah tidak terpengaruh lagi. Sebenarnya saat itu Gagah Putih telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk dapat mengimbangi aji Gleb Sayuta yang dilontarkan oleh orang yang tinggi tegap itu. Dan ternyata ia mampu menahan getar ilmu tersebut. Lawan Agung Sedayu yang mendengar suara rinding menjadi marah, sebab seakan-akan perasaan bagaikan dientuk sengat atau disengat tawon gas. Maka dengan perang yang mencapai ke ubun-ubun kepalanya, orang itu masih dengan menggunakan lontaran ajib Gleb Sayuta, ia pun berteriak, "Ternyata kau yang tidak adil di sana," katanya kepada Agung Sedayu. Namun sebelum Agung Sedayu menjawab, tiba-tiba Gagah Putih berteriak, "Kalau yang tidak adil sejak tadi, dan betullah siapa kau yang berani menyampuri pertempuran ini dengan membunyikan rinding untuk melawan aji Gleb Sayutoku?" Dengan agak marah juga Gagah Putih berteriak menjawab, "Kaulah yang telah menyerang kami terlebih dahulu, yang tidak terlihat dalam pertempuran. Sedang lawanmu itu ternyata tidak terpengaruh oleh ilmu yang kau banggakan. Namun justru kami yang ada di luar arena dan tidak terlihat dengan pertempuran dan tidak terlibat dengan pertempuranmu yang harus mengalami landapnya aji Gleb Sayuta. Oleh karena itu, merupakan hak kami untuk mempertahankan diri." Lawan Agung Sedayu masih dengan marahnya berkata, "Anak muda sok jagoan, kau ternyata tidak hanya sekedar mempertahankan diri, tetapi kau sudah mengaco dengan mempengaruhi suasana di area ini. Tetapi serangan itulah yang melebar ke seluruh area. Dedemit tetekan kau. Tunggu, setelah aku membunuh lawanku, akan aku bunuh kau anak sombong." Namun saat itu orang yang tinggi tegap tersebut tidak sempat berbicara terlalu banyak, sebab cambuk Agung Sedayu telah menghentak lagi dengan tanpa mengeluarkan suara. Tetapi lawan Agung Sedayu telah merasakan jantungnya menjadi berdebaran, sehingga keduanya pun telah terlihat dan terlibat lagi dalam pertempuran yang seru. Lawan Agung Sedayu tidak lagi melontarkan
serangan lewat Aji Gelap Sayuto karena kekuatan Aji tersebut sama sekali tidak terpengaruh atas lawannya. Pada saat itu, serangan-serangan orang tinggi tegap menjadi semakin garang. Sebuah senjata rantai yang cukup panjang dengan bandul besi runcing terayun-ayun merengkan. Ayunan senjata bagaikan cambuk besi ternyata mampu menembus perisai ilmu kebal Agung Sedayu. Namun sebaliknya, serangan-serangan Agung Sedayu pun menjadi semakin cepat. Cambuknya berputaran semakin cepat pula. Kemudian menepas dan dengan garangnya mendatar menyambar ke arah pinggang. Seperti halnya kekuatan dan kemampuan lawan Agung Sedayu yang mampu menembus ilmu kebal lawannya, maka ujung cambuk Agung Sedayu pun mampu pula menguak Aji Tamengmoco orang tinggi tegap itu. Oleh karenanya, meskipun keduanya sudah mengeterapkan ilmu yang dapat menjadi perisai tubuh masing-masing, namun senjata lawan masih juga mampu menggores di kulit mereka walaupun hanya tipis sekali. Maka dengan demikian pertempuran pun semakin menjadi seru. Kedua orang yang sedang bertempur dan memiliki ilmu mengentengkan tubuh itu berloncatan dengan cepatnya. Agung Sedayu dan lawannya seakan-akan mulai tidak berpijak di atas tanah. Senjata mereka saling terayun-ayun mengerikan. Rantai berbandul besi lancip senjata lawan Agung Sedayu itu telah menyambar-nyambar berputaran seperti sambaran petir dari udara. Sementara itu, cambuk Agung Sedayu pun menghentak-hentak di sendal pancing. Agung Sedayu meloncat surut beberapa langkah untuk mengakhiri jarak ketika rantai yang cukup panjang dengan bandul besi runcing lawannya menggores dadanya. Tetapi saat itu orang yang tinggi tegap tersebut tidak mau melepaskan kesempatan yang didapatnya. Maka dengan cepat lawan Agung Sedayu pun melompat memburu Agung Sedayu. Namun orang itu terkejut ketika tiba saja ujung cambuk lawan telah menyongsongnya. Dan sebelum orang tinggi tegap itu mengelak, ternyata ujung cambuk Agung Sedayu sudah menguak dan menyusup di antara Aji Tamengmoco serta mengenai dadanya pula. Lawan Agung Sedayu yang kemudian terdorong beberapa langkah ke belakang. Bahkan orang tinggi tegap pun telah meloncat pula untuk mengambil jarak. Pada saat itu Agung Sedayu tidak membunuhnya, namun ia mendekati lawannya selangkah demi selangkah. Sebenarnya lawan Agung Sedayu itu merasakan bahwa ilmu lawannya akan sulit untuk diatasi. Tetapi demikian, ia berkeyakinan dengan kemampuan yang dimilikinya itu tidak akan berhenti. Walau betapapun sulit, lawan Agung Sedayu telah bertekad mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, maka dikerahkannya segala macam ilmu yang ia sadap. Saat kemudian mulai terjadi benturan-benturan yang keras, Agung Sedayu pun mulai merasakan udara yang panas telah berhembus ke arahnya. Agung Sedayu itu hanya bertanya dalam hati, orang ini telah melontarkan dengan ilmu apa lagi? Tetapi pertanyaan itu telah terjawab ketika tiba saja dari ujung rantai yang berbandul besi runcing itu telah berembus udara yang sangat panas. Bahkan lidah api pun bagaikan dilontarkan ke arah Agung Sedayu. Lidah api yang keluar dari ujung rantai lawan Agung Sedayu seakan-akan meledak dan berhamburan ke segala penjuru. Agung Sedayu segera berteriak memperingatkan kepada rombongannya untuk menjauhi area pertempuran. Sekar Mirah, Pandan Wangi, Glagah Putih, Roro Wulan, Putut Yudoklana, Gatra Bumi serta Joko Satrio pun segera mundur beberapa langkah, sebab lidah api itu sangat berbahaya bagi mereka yang tidak ikut bertempur. Agung Sedayu segera meloncat ke samping ketika api itu menjilatnya di saat lawannya telah mengeterapkan ajian alas kobar. Namun panas api ajian alas kobar itu tidak mampu menembus ilmu kebalnya walaupun api itu telah menjilat kulitnya. Orang yang tinggi tegap itu menggeram. Namun ia tidak menghentikan serangannya. Kemanapun Agung Sedayu berpijak, maka lawannya telah menyerang dengan ajian tersebut. Namun Agung Sedayu terkejut ketika ia menyerang lawannya dengan lontaran ilmu ajian alas kobar. Tiba-tiba saja di hadapannya ada 3 sosok Agung Sedayu. Demikianlah pertempuran antara Agung Sedayu
dengan lawannya yang tinggi tegap semakin mendebarkan. Ternyata bagi Agung Sedayu jeratan api panas dari Ajalas Kekuat dapat ia rasakan. Namun panas api itu tidak mampu melukai kulitnya. Dan pada saat itu ketika lawan Agung Sedayu akan menyerang dengan ajiannya, ia terkejut melihat sasarannya ternyata ada 3 Agung Sedayu. Namun orang tinggi tegap itu justru tertawa saat lawannya mengeterapkan ilmu yang ia juga mengetahui jenis ilmu tersebut. Hahaha, di sana kau bermain-main dengan aji kakang pembalap, adi berakhir atau aji kakang kawah diarir. Dan salah satu dari 3 Agung Sedayu itu menjawab, benar di sana, kita memang sedang bermain-main. Orang tinggi tegap itu kemudian berkata, jangan kau kira aku tidak bisa menemukan Agung Sedayu yang sejati dalam ilmu yang semu itu. Kalau kau memang mampu di sana, maka temukan aku, tetapi aku yakin kau akan menemukan waktu yang tidak singkat, berkata Agung Sedayu. Dan kata Agung Sedayu selanjutnya, di saat kau mencari diriku yang sebenarnya, pada saat itu aku akan menyerangmu. Lawan Agung Sedayu itu menggeram sambil berteriak, ternyata kau licik di sana. Kau sejak tadi mengatakan aku tidak adil, aku licik. Maka tidak terbaik perkataan itu, berkata Agung Sedayu. Ya, kau memang licik dengan ilmumu yang semu itu. Kenapa kita tidak bertempur secara jantan, tidak bersembunyi seperti yang kau lakukan sekarang ini? Dan marilah kita bertempur dengan kemampuan ulah kanuragan, berkata orang yang tinggi tegap itu. Sesaat kemudian, ketika sosok Agung Sedayu itu terdiam sejenak, lalu seseorang dari ketiga Agung Sedayu itu berkata, baiklah, kalau itu yang Kisana inginkan, namun kita harus bersikap jujur, katanya. Sementara itu, suasana di area tersebut menjadi hening. Namun tiba-tiba saja suasana arena tersebut telah menjadi tegang ketika mereka melihat ketika sosok Agung Sedayu itu kemudian bergeser saling mendekat, lalu ketiganya pun telah menyatu kembali. Pengikut lawan Agung Sedayu ketika melihat kejadian itu mereka mengusap-usap matanya. Mereka melihat sesuatu yang tidak dapat masuk akal. Pengikut orang tinggi tegap itu memang tidak dapat membedakan antara bayangan semu dengan kenyataan yang sejatinya. Sebab bagi mereka pemimpinnya juga sudah sering menunjukkan berbagai macam kemampuan yang tidak masuk akal. Namun apa yang dilihatnya pada lawan pemimpinnya itu telah membuat jantung mereka berdegup semakin keras. Sejenak kemudian, Agung Sedayu dan orang tinggi tegap itu sudah berhadapan lagi. Dengan senjata rantai yang berbandul besi runcing, lawan Agung Sedayu sudah mulai menyerang dengan mengayun-ayunkan senjata dengan cepat ke arah tubuh Agung Sedayu yang bersenjata cambuk. Keduanya pun kemudian mulai terlibat dalam pertemuan yang sangat sengit. Mereka berloncatan dengan cepatnya. Saat itu senjata keduanya sudah menyentuh tubuh mereka. Namun berhubung kedua orang yang sedang bertempur tersebut mengeterapkan ilmu kebal, maka sentuhan senjata itu belum menyakitinya. Kecuali keduanya menggunakan segenap tenaga dalamnya, maka ada kemungkinan senjata mereka dapat menembus lapisan ilmu kebal yang kedua terapkan. Sementara itu, bandul runcing lawannya sudah mulai menguras di beberapa kulit Agung Sedayu. Ternyata mereka sudah mengungkapkan tenaga cadangannya. Tetapi lawan Agung Sedayu pun telah terkoyak oleh ujung cambuk lawannya. Kemampuan ilmu cambuk Agung Sedayu yang sudah sampai puncak itu sebenarnya memang sulit untuk dibendung oleh beberapa macam ilmu kebal yang manapun. Oleh sebab itu, goyaan ujung cambuk Agung Sedayu yang mengenai tubuh lawannya sudah mulai mengalirkan darah. Orang tinggi tegap itu kemarahannya sudah sampai ke ubun-ubun kepala. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuan dengan lembaran ilmunya juga dengan tenaga dalamnya. Namun, ilmu cambuk yang tinggi dari Agung Sedayu ternyata sangat sulit diatasinya. Dengan demikian, lawan Agung Sedayu tidak dapat lagi bertahan dengan mengandalkan senjata rantai berbandul besi runcingnya.
Oleh karena itu, maka ia tidak lagi mengekang dirinya untuk mempergunakan ilmu pamungkasnya. Ternyata orang tinggi tegap itu di dalam dirinya memang tersimpan bermacam jenis ilmu. Ia tidak menggunakan ajian alas kobar maupun gelap sayuta. Namun Lawan Agung Sedayu mengeterapkan aji sapu angin yang sudah disatukan dengan aji alas kobar. Sehingga ilmu tersebut dapat meluncur udara panas yang sangat kuat serta panasnya itu mampu melampaui aji alas kobar. Sesaat kemudian Lawan Agung Sedayu memulai memusatkan nalar budinya sehingga Agung Sedayu merasakan dadanya seakan-akan menjadi bergejolak. Orang itu agaknya tidak saja menggunakan kemampuannya dengan ulah kanuragan, namun Lawan Agung Sedayu tersebut siap melontarkan ilmu pamungkasnya yang sangat dahsyat. Sementara itu, Agung Sedayu melihat sikap lawannya, maka ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sesaat kemudian, orang tinggi tegap telah mengatupkan kedua telapak tangannya, dan dari kedua ujung tangan yang dikatupkan itu tiba-tiba telah meluncur hembusan angin sangat kuat dan panas yang melampaui panasnya api yang membiru. Ketika serangan lawannya sudah mengarah kepada dirinya, maka Agung Sedayu segera merendah dan berlutut pada satu lututnya. Pada saat itu pula Agung Sedayu telah menyongsong serang lawannya dengan kemampuan ilmu puncaknya pula. Terlihat sorot matanya yang tajam telah memancarkan kekuatan ilmu yang jarang ada tandingnya itu telah membentur serangan lawannya. Benturan ilmu yang sangat tinggi telah merupakan benturan yang sangat dahsyat, sehingga getar dari benturan kedua ilmu itu seakan-akan telah memantul membalik menyerang kepada kedua orang tersebut. Namun ternyata kemampuan ilmu Agung Sedayu lebih kuat dari kekuatan ilmu orang yang tinggi tegap. Oleh sebab itu, pantulan ilmu yang berbenturan itu lebih kuat memantul ke arah lawan Agung Sedayu. Keduanya pun memang bergetar dan terguncang, tetapi karena pertahanan Agung Sedayu pada kedua lututnya sangat kokoh, ia tidak bergeser dari tempat pijakannya. Di saat itu Agung Sedayu yang juga merasakan getar pantulan tersebut, ternyata getarnya masih mampu menembus ilmu kebalnya. Namun disebabkan oleh daya tahan tubuhnya yang sangat kuat, maka Agung Sedayu masih mampu mengatasinya. Sementara itu, orang tinggi tegap telah terdorong surut beberapa langkah, tetapi ia masih mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga orang itu tidak jatuh terlentang. Dengan kejadian tersebut, maka Agung Sedayu harus segera mengambil keputusan terhadap lawannya, sebab dengan ilmunya yang sangat dahsyat, orang tinggi tegap itu sangat membahayakan. Dengan demikian Agung Sedayu dalam waktu yang singkat telah mengambil keputusan untuk memusnahkan lawannya demi kepentingan orang banyak. Dan sebelum lawannya menyerang lagi, Agung Sedayu tanpa berdiri dan masih bertumpu pada kedua lutut kakinya, sekali lagi sorot mata Agung Sedayu yang memancarkan sinar yang tajam telah meluncur menyerang orang tinggi tegap itu. Lawan Agung Sedayu pun terkejut dan tidak sempat menghindar serangannya, sehingga orang tinggi tegap tersebut yang masih mengeterapkan aji tameng mojo terbanting keras di atas tanah. Orang itu sempat melihat sebentar dan masih dapat berteriak nyaring dan seakan-akan menggambarkan kemarahan dan dendamnya. Namun sayang, apa yang digambarkan itu tidak terlaksana sebab napasnya sudah berhenti untuk selamanya. Agung Sedayu kemudian bangkit berdiri, lalu ia melangkah perlahan mendekat lawan yang sudah terbujur kaku. Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu sambil menapas dalam-dalam. Kemudian ia melihat sekeliling area pertempuran, dan ketika matanya melihat beberapa orang pengikut orang yang tinggi tegap, seakan-akan tidak percaya dengan kejadian yang menimpa pemimpinnya. Ia pun telah memanggilnya untuk dimintai tolong merawat jasad lawannya supaya segera dimakamkan. Setelah orang-orang tersebut membawanya pimpinan pergi untuk dimakamkan,
Tiba-tiba tangan yang lembut telah menyentuh baunya dengan pelan. Agung Sedayu menengok orang itu dan memanggil, "Kau, Mira?" sambil tersenyum. "Ya, Kakang," Agung Sedayu. Namun sebelum Sekar Mira akan bertanya lagi, Agung Sedayu pun masih tersenyum dan berkata, "Aku tidak apa-apa, Mira." Mira atau Sekar Mira pun tersenyum. Beberapa saat kemudian, rombongan Ki Ronggo Agung Sedayu tersebut telah meninggalkan area pertempuran. Dan tidak lama kemudian mereka pun sudah sampai di kediaman Ronggo Agung Sedayu. Mereka pun sudah berkumpul dengan Ki Jayorogo dan Ki Waskita. Sementara itu, rencana Kiai Arangawu bersama beberapa perguruan dan padepokan yang pernah dikunjunginya dan tertarik untuk membantu perjuangannya segera dimulai. Demikianlah episode 16 cerita surat serial Gatra Bumi bab 2, dan nantikanlah episode selanjutnya. Sampai jumpa.